Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia As-Sahra Rahmadana dengan stambuk 0832-2021-0085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi bisnis pada beberapa bidang. Berikut penjelasannya. Oke, baik. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu sistem informasi perbankan. Jadi sistem informasi bank adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya. Adapun penerapan teknologi informasinya yaitu terdapat layanan electronic transaction atau e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking. Kemudian sistem informasi akademik atau SIA merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses inti sebuah bisnis pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini. Misalnya saja pada Universitas Muslim Indonesia, sistem informasi yang digunakan ialah Qalam, yang dimana melalui web tersebut mahasiswa dapat mengakses sistem pembelajaran yang diberikan berupa materi maupun absensi. Pada bidang kesehatan, sistem informasi kesehatan atau SIK adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Kemudian pada bidang asuransi, sistem yang dijalankan perusahaan asuransi adalah perputaran uang dari nasabah untuk menutupi risiko yang dialami nasabah lain, membayar klaim. Jika terjadi klaim dari nasabah yang mengalami risiko, perusahaan asuransi harus membayarkan sesuai dengan ketentuan. Kemudian pada bidang perhotelan, sistem informasi hotel adalah suatu sistem yang ada di dalam hotel yang menangani semua informasi baik kamar, tamu, dan pengunjung hotel serta membuat laporan-laporan untuk pengambilan keputusan. Kemudian pada bidang akuntansi, sistem informasi akuntansi umumnya terdiri dari 6 komponen utama. Yang pertama yaitu ada orang, kemudian prosedur dan instruksi, ada data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, dan terakhir yaitu pengendalian internal. Kemudian pada bidang keuangan, sistem informasi keuangan adalah sebuah sistem informasi yang berbasis komputer untuk mengolah data-data keuangan yang berhubungan langsung dengan data transaksi. Isi di dalamnya yaitu siklus akuntansi dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan terhadap pihak manajemen perusahaan. Sistem informasi keuangan berdasarkan inputnya terdiri atas subsistem audit internal, sistem informasi akuntansi, subsistem intelijen keuangan. Sementara itu, modal sistem informasi keuangan berdasarkan outputnya terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Kemudian pada bidang manufaktur, sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur. Produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Adapun ruang lingkup sistem informasi manufaktur antara lain sistem perencanaan manufaktur, rencana tenaga kerja, rencana produksi, sistem pengendalian manufaktur, serta terakhir rencana kebutuhan bahan baku.
bidang pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang menganalisis dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun terus-menerus dari bermacam sumber perusahaan. Kotler menyebutkan ada 3 jenis dari sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama marketing intelligence, yaitu proses menganalisis informasi berupa kegiatan pada pasar, seperti memahami pergerakan pada pasar, sikap dan perilaku pasar, serta mengakses perubahan pada lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua internal marketing information, seperti namanya, proses menganalisis informasi ini diambil pada data internal atau data perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga marketing communication atau komunikasi pemasaran. Komunikasi pasar ini adalah proses komunikasi perusahaan pada pasar. Contoh sederhananya adalah memberitahu pasar eksistensi dari produk perusahaan berupa media iklan, pemasaran langsung, branding, kegiatan PR, presentasi sales, sponsor, media sosial, dan lainnya. Yaitu sumber daya manusia atau SDM. Sistem informasi SDM adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Hal tersebut dihasilkan dari suatu kolaborasi antara teknologi informasi dengan ilmu manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan sistem informasi SDM, maka Anda bisa mengelola absensi karyawan secara online dan juga sistem payroll yang lebih rapi dan lebih terorganisir. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi bisnis dari beberapa bidang yang sebelumnya saya telah jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.